Meskipun datang banyak rintangan, bersama Tuhan pasti menang. Meskipun datang banyak tantangan, Tuhan kan memberi kemenangan. Meskipun datang banyak rintangan, bersama Tuhan pasti menang. Meskipun datang banyak tantangan, Tuhan kan memberi kemenangan. Meskipun datang banyak rintangan, bersama Tuhan pasti menang. Meskipun datang banyak tantangan, Tuhan kan memberi kemenangan. Tuhan kan memberi kemenangan. Shalom, wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam program Korda WBI Menyapa. Dalam kesempatan ini saya ingin menyapa wanita-wanita yang luar biasa melalui kesaksian hidup saya. Dalam menjalani kehidupan pasca ditinggal oleh suami saya, tepatnya 3 tahun yang lalu suami saya dipanggil ke surga oleh Tuhan, yaitu tanggal 1 Juli tahun 2018. Sejak itu saya menjalani kehidupan seorang diri tanpa suami. Tidak mudah ya. Saya menghadapi kehidupan tanpa suami. Yang tadinya saya selalu bersama suami, bahkan boleh dibilang saya sangat tergantung dengan suami dalam segala hal. Nah, ketika saya ditinggal oleh suami, betapa luar biasa saya menghadapi kehidupan ini ya, pergumulan yang luar biasa. Baik itu pergumulan hidup saya secara pribadi sebagai wanita mandiri tanpa suami, banyak hal ya yang saya alami, yang saya rasakan ya. Juga saya masih tidak seberapa kuat lah gitu kalau saya itu menyadari saya ini sudah waman ya, maksudnya sudah wanita mandiri atau janda. Nah, itu tidak mudah saya melewatinya. Dan juga pergumulan saya sebagai single parent ya, saya mempunyai 2 orang anak. Di situ juga saya sering merasa terpuruk atau merasa sangat sedih sekali, apalagi ketika anak saya yang sulung mulai mempunyai teman dekat atau kekasih ya. Di situ saya teringat kembali kepada suami dan sangat berat saya rasakan. Saya merasa tidak lengkap sebagai orang tua, dan juga pergumulan saya sebagai gembala wanita ya. Kalau dulu saya hanya sebagai istri gembala, tapi sekarang saya sebagai gembala wanita. Pergumulan yang harus saya alami itu luar biasa ya, menghadapi jemaat, menghadapi banyaklah hal. Nah, itu yang saya hadapi ya di dalam kehidupan saya setelah ditinggal oleh suami. Puji Tuhan kalau sampai saat ini saya bisa bertahan, saya bisa kuat menjalani kehidupan ini karena Tuhan.
Yang pertama sekali karena Tuhan. Saya mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu saya sangat percaya, saya sangat bergantung Tuhan Yesus Kristus yang begitu saya percayai, yang begitu saya kagumi, yang begitu saya hormati. Tuhan Yesus yang bagi saya itu segalanya lah dalam hidup saya. Dia penolong, dia penopang, dia kekuatan saya, dia penghibur bagi saya. Dan bagaimana saya bisa kuat, bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Khususnya kitab Amsal. Saya baca setiap hari sesuai dengan tanggal. Dan itu memberikan saya kekuatan. Itu memberikan saya kuatlah dalam menghadapi kehidupan ini. Saya baca firman setiap hari dan doa setiap hari. Saya terus mau melekat kepada Tuhan. Itulah kekuatan saya. Yang pertama, kekuatan saya adalah Tuhan. Melalui firman-Nya saya dikuatkan, selalu dikuatkan setiap hari. Dan yang kedua, saya mempunyai mentor di dalam kehidupan saya secara pribadi. Baik itu saya bisa curhat atau bisa dapat kekuatan melalui masalah-masalah saya pribadi maupun masalah pelayanan saya. Saya sharing soal pelayanan, soal pribadi dengan mentor saya. Mentor saya memberikan saya kekuatan, ibarat juga pagar bagi saya di dalam kehidupan saya di dunia ini. Dan yang ketiga, saya mempunyai sahabat. Sahabat adalah juga aset di dalam kehidupan saya selama di dunia ini. Seperti di dalam kitab Amsal 17 pasal yang ke-17 yang berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Itu benar-benar saya mendapatkannya sejak saya ditinggal oleh suami. Bahkan ketika saya terpuruk, suami saya 1 tahun melawan kanker ya, sahabat-sahabat saya yang selalu ada di dekat saya. Dan setelah saya ditinggal oleh suami, sahabat saya selalu ada dalam suka dan duka itu, ya dan amin. Seperti kitab Amsal pasal 17 ayat 17, bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Menjadi sahabat bukan saja saat kita sukacita, ketawa ketiwi, hahaha, candaria, tetapi sahabat yang benar-benar sahabat sejati. Dia selalu ada di dalam kehidupan saya di setiap musim hidup saya. Artinya dalam saya kedukaan, dalam saya duka, dalam saya bermasalah, sahabat saya tidak meninggalkan saya. Justru dia semakin dekat, semakin dia menghibur saya, selalu ada bagi saya. Itulah sahabat. Jadi di dalam kehidupan ini sangat penting sekali. Yang utama adalah Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan saya melalui firman-Nya. Dan saya pegang teguh firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu saya pegang teguh. Dalam saya keterpurukan, dalam hal apapun, saya pegang teguh firman Tuhan itu. Banyak firman Tuhan yang menguatkan saya. Karena saya baca firman setiap hari. Baca firman setiap hari yang menguatkan saya. Dan Roma 8 ayat 28 selalu saya ingat. Apalagi kalau saya mengalami keterpurukan, mengalami kesusahan atau hal apalah yang bagi saya itu sangat sakit, sangat pedih, sangat mengecewakan. Saya ingat Roma 8 ayat 28. Saya berkata dalam hati saya, Tuhan, saya percaya, saya imani firman-Mu ini, bahwa ujung-ujungnya untuk kebaikan bagi saya, bahwa ujung-ujungnya untuk mendatangkan kebaikan. Selalu saya pegang itu. Itulah yang membuat saya kuat. Tuhan yang membuat saya kuat. Dan saya mempunyai mentor. Mentor adalah pagar juga bagi saya. Dia memberikan saya kekuatan. Saya bisa sharing masalah pribadi, sharing masalah pelayanan. Itulah yang membuat saya kuat. Dan saya mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat-sahabat sejati. Seperti kitab Amsal 17 ayat yang ke-17. Itulah sampai saat ini saya bisa boleh ada sebagaimana saya ada. Saya bisa kuat. Saya bisa terus menjalani kehidupan ini dan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Saya selalu berkata kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan,
Engkau genapi tujuanmu menciptakan saya ke dunia ini. Genapi setiap rencanamu, rancanganmu untuk hidup saya. Pimpin saya, tuntun saya. Saya mau berjalan seperti kehendakmu. Saya mau berjalan sesuai dengan kehendakmu seperti yang kau mau. Wanita-wanita Allah yang dikasihinya, mari saya mengajak dalam hal apapun dalam kehidupan ini, apapun yang kita hadapi, sepahit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kalau kita mau dapat kekuatan, baca firman-Nya setiap hari, bersekutu dengannya, intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, itulah kekuatan kita. Dan milikilah mentor. Itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga untuk pelayanan. Dan milikilah sahabat-sahabat. Sahabat adalah aset buat hidup kita semasa di dunia ini. Demikian kesaksian saya pada saat ini. Semoga menjadi berkat bagi wanita-wanita Allah yang luar biasa. Kita saling mendukung, saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.